pecinta buku dimanapun Anda berada, masih stay di rumah kan? Ya, belajar dari rumah, bekerja dari rumah, beribadah juga dari rumah. Oke, untuk waktu Anda agar lebih produktif, mari kita simak review buku. Yang kali ini buku yang akan saya review adalah berjudul Sirkus Pohon, pengarang Andre Hirata. Ya, Indonesia memiliki banyak sekali pengarang-pengarang Indonesia yang tentunya dengan karya yang luar biasa. Jadi khusus kali ini kita akan membahas karya-karya dalam negeri dengan penulis yang luar biasa. Salah satunya adalah Andre Hirata, salah satu penulis favorit saya. Oke, ini buku saya yang saya beli ini mungkin terbitan lama ya, dan sekarang sudah berganti sampul. Jadi jika Anda ingin membeli buku Sirkus Pohon ini, mungkin sampulnya berbeda dengan sampul yang berada di tangan saya hari ini. Oke, kita mulai reviewnya dari Sirkus Pohon. Awalnya itu judulnya kurang menarik buat saya ya. Ini buku sudah lama saya beli, tetapi baru-baru ini habis saya baca. Karena dari sampulnya saja atau judulnya Sirkus Pohon itu kurang menarik. Tetapi ketika ada satu momen saya mulai membaca halaman pertama, dan saat itulah saya mulai jatuh cinta. Buku ini seperti biasa, kalau Anda adalah penggemar Pak Ci Andre Hirata, buku ini kental sekali nuansa komedinya, kental sekali nuansa inspirasi, motivasi. Kemudian juga bagi Anda yang bergelut di dunia pendidikan, buku ini adalah salah satu buku yang wajib untuk Anda baca dan bisa membuat Anda menjadi pengajar yang lebih hidup, seperti itu. Ada part-part yang memang sengaja dibuat sekhusus mungkin, sebaik mungkin, secerdas mungkin, selucu mungkin untuk Anda ingat setiap Anda membuka buku ini, kemudian bertemu dengan hal-hal yang berada di luar kehidupan Anda. Jadi buku ini sangat menarik untuk dibaca berulang kali pun masih tetap menarik dan tidak membosankan. Ini bercerita tentang apa sih? Ya, bercerita tentang apa? Ya, dibaca dulu ya. Jadi satu hal yang membuat saya tertarik ketika membaca buku ini atau novel Sirkus Pohon dari Andre Hirata ini adalah ketika cerita tentang remaja, dua orang remaja yang dipertemukan atau jatuh cinta justru di pengadilan. Dimana kita tahu pengadilan adalah sebuah tempat mematahkan cinta atau mengakhiri cinta dengan perceraian itu sendiri. Wow, seru sekali kan? Jadi untuk Anda yang sedang jatuh cinta juga buku ini menjadi obat yang mujarab untuk menyembuhkan atau bangkit dari. Bagian yang menarik, yang tidak kalah menariknya dengan bab 7 adalah bab 10. Judulnya Tangan Seperti Tangan Apa Adanya. Saya bacakan ya. Pernah ku dengar kisah dari abang sulungku tentang ayahku yang bekerja menurunkan kopra dari perahu. Juragan kopra keliru membayar upah ayah, kelebihan Rp7.000. Ayah menitipkan kelebihan uang itu kepada nelayan Pulau Batun untuk dikembalikan kepada juragan kopra. Lama tiada kabar, rupanya sang juragan kopra sudah meninggal. Nelayan Batun memulangkan uang itu kepada ayah. Setelah itu ayah terus mencari-cari sanak saudara juragan itu untuk mengembalikan uangnya. Lebih dari 10 tahun kemudian baru ditemukan cucu juragan itu. Ayah mengembalikan kepada cucunya uang lama Rp7.000 yang sudah tak laku lagi. Melihat rumah reot kami, datanglah petugas dari kantor desa mau menempelkan stiker bertuliskan penuh pesona, rumah tangga miskin binaan desa, di dinding papan muka beranda. Dengan stiker itu, kalau ada bantuan dari desa, ayah akan diprioritaskan. Dengan santun ayah menolak stiker itu. Katanya banyak keluarga lain yang lebih perlu stiker itu. Katanya lagi, kami miskin, tapi kami masih punya penghasilan walau tak banyak. Ayah juga menolak bantuan dari abang-abangku yang tidak kaya, tapi bisa membantu karena ayah masih mampu bekerja. Tuhan menciptakan tangan seperti tangan adanya, kaki seperti kaki adanya untuk memudahkan manusia bekerja. Begitu ayah berpesan kepadaku. Kutulis pesan itu di halaman muka buku PMP waktu aku SMP dulu. Aku bodoh, tak tamat SMP. Banyak orang kampung bilang aku lugu sekaligus bingung. Tapi kata-kata ayah itu membuatku tak pernah malas bekerja, kalau memang ada pekerjaan. Ayah sendiri selalu bekerja. Sejak kecil ayah telah mendulang timah. Ayah pernah menjadi kuli panggul di pelabuhan, pengisi bak truk pasir, penebang pohon kelapa yang mengancam rumah, dan penggali sumur. Setelah tak kuat lagi tenaganya, ayah bekerja serabutan di pasar dan sekarang menyandang kas papan berjualan minuman ringan di Stadion Belantik. Namun ayah bangga karena semua anaknya tamat SMA, kecuali aku. 3 anak lelakinya bekerja di kantor yang hebat,
dan anak perempuannya tamat cemerlang dari SMA. Azizah adikku, ranking 1. Adapun aku, ayah selalu melihatku sebagai pemain cadangan andalan yang disimpannya untuk satu pertandingan final yang menentukan nanti. Baginya, aku ibarat Mario Kempes dalam tim nasional Argentina tahun 1982. Tak gegabah ayah memainkan aku secara terburu-buru, takut aku cedera. Aku sendiri melihat ayah sebagai pelatih yang penuh strategi. Sayangnya, tunggu 20 tahun telah berlalu. Pertandingan final itu tak pernah datang juga. Ya, bagian ini sangat komedi, sangat inspiratif juga, dimana di sini ini mengingatkan saya ketika saya sudah menjadi orang tua bahwa setiap anak itu adalah istimewa. Entah apapun yang terjadi, bagaimana nasib terhadap anak itu, bahwa setiap anak adalah istimewa. Orang tua harus percaya itu dan tidak pernah membandingkan anak yang satu dengan anak yang lain. Dan pada masa nanti, pada masa waktunya, anak itu akan berguna, anak itu akan menemukan jalannya sendiri. Jadi tugas orang tua hanyalah mendorong si anak untuk tumbuh dan berkembang mencapai apa yang diinginkan, tanpa membendung atau tanpa memanipulasi dan lain sebagainya. Di sini juga syarat akan makna bahwa menjadi orang jujur itu adalah tabungan seumur hidup. Jadi di sini cocok sekali dengan konteks masyarakat sekarang yang sedang terkena virus, di mana orang-orang berlomba-lomba menimbun masker, menimbun pembersih, pencuci tangan dan lain sebagainya, tanpa ada rasa empati di tengah virus yang merajalela seperti ini. Jadi banyak orang yang berpenghasilan, memiliki, tetapi lupa bahwa ia juga harus berempati dengan keadaan yang terjadi. Di rumah itu tinggal pula adik perempuanku yang mencekam, Azizah namanya, dan suaminya Suruhudin, seorang laki lembek instalator listrik. Kalau sedih, orang ini suka membuka kacamatanya lalu menggosok-gosok kacamatanya dengan ujung kemeja. Muka sembab, bahu luruh. Kalau kaget dia suka menganga, lebar sekali, sampai tak bisa menganga lagi. Macam rahangnya tak kunci. Adikku dan suaminya yang aneh itu punya 2 anak. Pipit, kelas 2 SD, manis, pintar, galak, suka memerintah, macam ibunya dan adiknya, Yubi. Keluarga itu kecil tapi gendut-gendut. Adikku gendut, Suruhudin juga, Pipit juga. Yang paling gendut dari yang gendut-gendut itu adalah Yubi, si bungsu bulat bundar. Tulangnya besar, dagingnya banyak, mukanya lebar, pipinya gembil, jari-jarinya seperti bakso. Secara umum dia seperti pesumo cilik. Jika keluarga itu berjalan, Suruhudin tampak seperti pesumo senior, Yubi pesumo junior, Azizah seperti istri pesumo, kemudian Pipit seperti kakak pesumo junior. Yubi masih TK, masih belum lancar bicara. Dia sudah pintar menghitung sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6 begitu. Setiap hari dia mengucapkan. Kemudian Yubi tampak gagap gempita lalu bertepuk tangan setelah ejaannya selesai. Setiap kali didampar istrinya, instalator listrik Suruhudin diam saja macam net pingpong. Kurasa dia telah menguasai ilmu batu. Dia bisa membatukan dirinya sedasar apapun istrinya menggempur. Namun kurasa wajar saja dia kena semprot sebab dia adalah manusia paling pemalas yang pernah kutemui semua hidup. Kemalasannya bisa dilihat dari caranya berjalan, caranya duduk, caranya memandang, caranya bernafas. Dia seperti tak punya kemauan, hidup untuk menunggu mati saja. Ternyata kawan, kemauan adalah segala-galanya dalam hidup ini. Tanpa kemauan, orang tak dapat terkejut, tak dapat curiga, tak dapat iri, tak dapat cemburu, tak dapat gembira, melo, dan golput. Tengoklah instalator itu, dia tak ubahnya ban kempes. Aku bodoh, itu pengakuanku. Banyak orang menudingku begitu dan tak banyak alasan yang dapat kutemukan untuk membantah tudingan itu. Namun aku yakin instalator lebih bodoh dariku. Kutes potensial akademiknya. Instalator, apakah tugas ketua OSIS? Tidak tahu, Hop. Jawabnya langsung. Seakan walaupun pertanyaan itu dipikirkannya sampai 40 hari 40 malam, dia tetap tak bisa menjawabnya.
Kutanya lagi, apa kepanjangan DLLALLAJR? Tidak tahu, Hop. Mengapa dia punya IQ tiarap merayap-rayap begitu rupa? Aku tahu sebabnya, yaitu karena dia tidak pernah sekolah. Dia itu manusia superurik pangkat 3 dari Pulau Lais Karam yang tak pernah kelihatan di peta manapun di dunia ini. Maka bolehlah dia disebut sebagai seorang primitif. Tak ada sekolah di sana. Adalah misteri yang besar bagaimana dia bisa menjadi instalator listrik, lalu adikku mau dengannya. Mungkin karena dia dahulu suka tampil di pekarangan balai desa bersama sandiwara rakyat, lalu mengapa dia punya IQ tiarap merayap-rayap begitu rupa? Aku tahu sebabnya, yaitu karena dia tidak pernah sekolah. Dia itu manusia superurik pangkat 3 di Pulau Lais Karam yang tak pernah kelihatan di peta manapun di dunia ini. Maka bolehlah dia disebut sebagai orang primitif. Tak ada sekolah di sana. Adalah misteri yang besar bagaimana dia bisa menjadi instalator listrik, lalu adikku mau dengannya. Mungkin karena dia dahulu suka tampil di pekarangan balai desa bersama sandiwara rakyat Melayu, Dul Muluk, berperan sebagai seorang yang suka dipukul-pukul. Akan tetapi, tiada daya menolak bala, tak hanya instalator yang suka didamprat adikku, aku juga. Apapun yang kulakukan selalu salah di mata Azizah. Tak pernah dia sungkan menjulukiku si lugu dungu. Katanya ada 7 ciri orang dungu di dunia ini. Aku punya 12 ciri itu. Suruhudin suaminya punya 15, kalau tidak 17. Pasalnya selalu soal pekerjaan. Maunya Azizah, aku tak hanya kerja serabutan di pasar agar bisa membantu ekonomi rumah panggung yang morat-marit itu. Jangan kerja karena belas kasihan orang, bentaknya. Lelaki itu harus tetap bekerja. Harus punya pekerjaan tetap yang berwibawa. Lelaki itu bekerja di kantor desa, di Pemda, di toko, di rumah sakit, di restoran, di pabrik, di kapal, di PM Timah, di kantor Syah Bandar. Ada jam kerjanya, ada tas kerjanya, ada seragamnya, ada pulpen di sakunya. Dia berusaha mengingat-ingat. Gajinya tetap per bulan, ada THR-nya, ada lemburnya, ada perjalanan dinasnya, ada rapat-rapatnya, ada naik pangkatnya, ada naik gajinya, ada tunjangannya, ada cuci. Selama 40 hari ayahku linglung, bukan karena dipecat dari pekerjaan, bukan karena kehilangan harta, bukan karena mau diciduk polisi, bukan karena banyak hutang, bukan pula karena pikun. Ayah tak dipecat siapapun sebab di dunia ini tak ada yang bisa memecat tukang jual minuman ringan di stadion kabupaten. Ayah tak punya harta, ayah patuh pada hukum, ayah miskin tapi tak punya hutang dan ayah tidak hukum. Ayah linglung karena merana ditinggal ibu yang mendadak meninggalkan dunia ini. Ibu yang sehat walafiat baru selesai mandi, lalu katanya mau berbaring sebentar menunggu azan-azan. Ibu tak pernah bangun lagi. Selama 40 hari ayah melamun di ambang jendela memandangi entok hilir muda. Matanya mendelik-delik, mulutnya komat kamit. Namun aneh, setelah 40 hari, sekonyong-konyong ayah kembali seperti sedia kala. Seolah tak pernah terjadi apa-apa. Usai salat subuh, ayah mengaji dengan merdunya. Setelah itu disandangnya kotak papan untuk berjualan minuman ringan, lalu berjalan terantuk-antuk ke pasar, lalu berdiri di pinggir jalan bersama orang-orang kecil lainnya. Menunggu truk tambang untuk menumpang ke stadion Belanda. Kepergian ibu membuatku makin kagum pada ayah. Tentu tak mudah kehilangan pasangan yang selama bersama. Tentu tak mudah kehilangan pasangan yang selalu bersama lebih dari 50 tahun. Baiklah kawan, ku ceritakan kepadamu soal pertempuranku melawan pohon delima di pekarangan rumahku dan bagaimana akhirnya pohon itu membuatku kena sel, lalu wajib lapor setiap Senin di Polsek Lantik. Benci nian aku pada delima itu. Lihatlah pohon kampungan itu, ia macam kena kutuk. Pokoknya berbongkol-bongkol, dahan-dahannya murung, ranting-rantingnya canggung, kulit kayunya keriput, daun-daunnya kusut. Malam Jumat burung kekelolong berkauk-kauk di puncaknya memanggil-manggil malaikat maut. Tak berani aku dekat-dekat delima itu karena aku tahu pohon itu didiami hantu. Amat berbeda dengan jambu mawarku yang meriah di pojok sana, rajin dihinggapi gelatik, labu siamku yang tekun dan pendiam, kesenangan keluarga jalak. Kembang sepatuku berbunga merona-rona dan selalu berteriak, aku di sini, aku di sini. Tiada jemu mencari perhatianku.
Lalu lihatlah pohon mengkudu sahabat rakyatku itu. Buruk rupa buahnya, mengerikan rasanya, tetapi besar faedahnya. Sawi dan bayamku, tanaman kesayangan pemerintah, anggota elit organisasi 4 sehat 5 sempurna. Pohon gayamku yang misterius termangu di pojok timur menangkap dingin sepanjang malam, meneduhi sepanjang siang. Demikian tua hingga musim penduduk timur saja yang tahu usianya. Amboi, anggrek bulanku telah berbunga rupanya. Pengharum kebun yang emosional itu suka menangis tanpa sebab yang jelas, lalu mendadak tertawa gembira tanpa sebab yang jelas pula. Tengoklah rambutanku itu, belum berbuah tapi sangat ramah, selalu menyapaku tiap aku melintas. Akan tetapi delima itu, keluang melintas tak acuh di atasnya, sibar-sibar kasak kusuk di belakangnya. Belalang kunyit mencibirnya, burung-burung memusuhinya, yang pro padanya hanya sepasang kutilang yang kasmaran. Aku tahu mereka telah bersekongkol dengan delima, melarikan cinta yang terlarang. Pernah kutemukan sebuah buku di kios buku Junaidi, lantai 2, Los Pasar Dalam, Tanjung Lantai. Kata buku itu, orang-orang yang mempelajari ilmu filsafat antah berantah percaya bahwa kaum pohon bisa bicara sesama mereka. Maka diam-diam aku curiga, jangan-jangan rambutanku yang mandul itu telah kena pengaruh buruk delima itu. Berupa-rupa serangga, unggas, hewan melata, dan binatang pengerat betah berlindung, berteduh, berpadu kasih, bernafkah, bersarang di pohon nangka Belanda, kenari, dan kemiriku. Tapi tak seekor pun mau berumah di pohon delima itu. Satu-satunya hewan yang mendiaminya adalah seekor tokek yang sangat besar, tua, buncit, dan gampang tersinggung.